wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Jenong Lekop. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Jadi saya sedang berada di ibu kota. Dan kebetulan cuaca hari ini sangat sekali panas. Panas sekali. Meureun anjir aing kudu ngomong bahasa Indonesia di ibu kota. Katanya teh budayakan, katanya teh bahasa pemersatu bangsa, jangan ngomong bahasa Sunda. Nanti dikira kamu lagi ngomongin saya. Cenah. Pucah aing teh bau goblok. Oke, jadi di video kali ini saya masih akan membahas burung murai batu, dan kelihatan ini adalah burung murai kesayangan saya, si Semok. Ya, nah ini si Semok namanya. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjawab dulu pertanyaan dari sahabat saya tercinta, dikarenakan saya itu sudah lama sekali ya, sudah lama saya tidak konten. Jadi yang saya upload itu adalah video-video lama. Jadi memang di sini saya itu pure mengurus akang, dari mulai makannya, tidurnya, sampai cebok. Oke, jadi di video kali ini yang akan saya bahas adalah tentang murai batu dengan kategori over emosi atau OE. Bagaimana tanda-tanda burung murai batu yang over emosi itu? Tanda-tanda burung murai batu dengan indikasi over emosi itu biasanya yang sangat signifikan, yang paling mudah sekali terlihat oleh para pemula sekalipun adalah burung dengan indikasi nabrak-nabrak jeruji. Nah, ini yang begini namanya jeruji. Nah, jeruji sangkar ya, bukan jeruji besi atau masa. Nah, jadi ini sudah mulai birahi antara yang itu sama yang ini. Emang saya mau mengawinkan mereka. Nah, jadi burungnya itu terindikasi dengan nembrak-nembrak jeruji, dia itu tapi tidak gacor, no, emosi gede, birahinya tidak ada, nol untuk birahinya, dan untuk stamina-nya juga ya, untuk powernya juga tidak ada, stamina-nya tidak ada, mentalnya cuma dia itu gede emosi doang. Bagaimana cara penanganannya? Di sini yang akan saya bahas adalah bagaimana dulu cara kita menurunkan emosi. Biasanya cara menurunkan emosi adalah sama dengan biasanya yang saya alami ya. Cara menurunkan emosi sama juga dengan cara menaikkan birahi. Jadi emosinya turun, otomatis secara langsung itu birahi juga naik. Bagaimana dong cara yang kamu lakukan ketika kamu menurunkan emosi burung murai tapi juga menaikkan birahi? Biasanya emosi itu didapatkan karena apa? Karena badannya itu panas. Otomatis kita itu harus mendinginkan dia, harus menurunkan suhu yang ada di dalam tubuh dia itu. Nah, bagaimana cara menurunkan suhunya? Yang pertama, kalau burung over emosi itu, yang pertama itu harus digedein itu pengembunan. Sama kalau burung kurang birahi juga digedein pengembunan. Yang kedua, dibanyakin mandinya. Nah ya, yang ketiga, dikurangi penjemurannya. Nah itu ada beberapa faktor yang dimana kesamaan, sama-sama kita menaikkan emosi. Dan yang terakhir adalah memberikan pakanan-pakanan yang banyak mengandung kadar air. Seperti apa? Nah, seperti kroto ataupun ulat kandang. Nah, itu biasanya yang saya lakukan ya. Kenapa kamu ngomongnya sekarang pelan-pelan? No, karena kemarin kan ada yang bilang katanya cina kalau memberikan pengarahan itu jangan terlalu cepat. Jadi merirannya hesek pahami meriran begitu. Jadi yang pertama-tama pagi-pagi, dan juga mandinya itu kapan? No, mandinya itu biasanya mandi malam atau mandi sore mampu untuk menurunkan burung-burung dengan indikasi over emosi dan juga over birahi. Nah, seperti itu. Berbeda halnya dengan mandi pagi mampu untuk menaikkan emosi dan juga birahi. Tapi di sini indikasinya burung itu sedang over emosi. Nah, yang pertama, treatment yang akan kita lakukan adalah mengembunkan. Pengembunan yang bagus untuk burung-burung over emosi biasanya saya itu diablag atau dibuka ya. Masih ada pertanyaan yang seperti itu, diablag atau dibuka. Kalau saya pribadi mengablag.
Apa alasannya kamu mengabla burung ketika kamu mengembunkannya? Yang pertama alasannya karena semalaman dia itu dikerodong. Jadi maksud saya itu tidak ada sirkulasi udara yang masuk di sini, di dalam sangkar. Jadi saya memutuskan pagi-pagi dia itu harus menghirup udara segar. Kalau pikirannya fresh, kalau kondisinya itu stabil, dia itu akan mampu mempercepat motoriknya, mempercepat daya ingatnya, daya tangkapnya sebagai masteran. Nah, seperti itu. Makanya saya itu mengembunkannya di jam 4 pagi saja, khusus dengan kategori burung over emosi. Nah, seperti itu. Jam 4 kita keluarkan saja. Di mana nong? Di kebun kalau mau, di sungai kalau mau. Tapi kalau kita tidak punya waktu, kita tidak ada waktu, ya udah aja kita embunnya itu di depan rumah saja ya, di depan rumah, tapi jangan di teras. Nah, setelah diembunkan, untuk penjemuran paling kita jemur tipis aja 1 minggu 2 kali selama 15 menit aja. Jangan sampai kan dia tidak dijemur sama sekali ya. Treatment ini saya lakukan biasanya selama 1 minggu, burung sudah kembali stabil untuk emosi dan juga birahinya. Setelah diembunkan, kita memberikan pakan seperti biasa aja. Kalau jangkrik hariannya 55 ya udah 55 saja. Terus kita setelah itu kita berikan pakanan yang banyak mengandung kadar air. Apa pakanan yang banyak mengandung kadar air? Biasanya saya itu memberikan kroto. Krotonya itu 1 sendok makan. Sampai ke kapan kroto itu diberikan? 1 minggu berapa kali? 1 minggu saya naikkan untuk pemberian kroto biasanya 1 minggu 4 kali saja untuk pemberian kroto dengan takaran 1 sendok makan. Untuk pemberian kroto yang tepat, yang akurat dan juga dimakan porsinya sama si burung murah yang sedang over emosi, biasanya saya itu memberikannya itu di jam 11, jam 12 dan jam makan siang saja. Karena di jam-jam itu kan kita itu memang tidak memberikan makanan yang lain ya, kecuali jangkrik pagi, siang tidak ada, tidak dikasih cemilan. Mungkin dia kalau lapar makan telur ya. Untuk pemberian ulat hongkong, kalau yang suka diberi ulat hongkong, kalau biasanya harian 5 dipangkas aja dulu jadi 2 atau jadi 3 ya. Karena ulat hongkong juga makanan yang banyak mengandung kadar panas ya. Panas, dia itu bersifat panas. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk burung-burung yang kurang emosi sah-sah saja ya diberi ulat hongkong banyak. Kalau sedang over emosi kurang untuk takaran ulat hongkongnya. Nah, itu seperti itu. Lalu untuk mandi kapan, bagaimana takarannya? Takaran untuk mandi biasanya 1 minggu 2 kali ya untuk di suhu normal, karena ini burungnya sedang over birahi, over emosi, jadi saya itu mandinya itu 1 minggu 4 kali saja. Mandinya sore jam 4 atau mandi malam jam 7 malam. Jangan terlalu malam juga. Karena kalau terlalu malam itu dia itu hanya akan nantinya itu takutnya itu rematik merenya. Nah itu, kalau kalian mau, kalian bisa mengembunkan malam. Pengembunan malam bagus untuk menurunkan emosi burung yang sedang over emosi. Lalu bagaimana dong cara untuk menaikkan birahi? Cara untuk menaikkan birahinya, cara untuk menaikkan stamina-nya. Kalau cara untuk menaikkan birahi, kalian kan tadi sudah mendengarkan. Yang pertama kita memberikan kroto. Kroto itu pakanan-pakanan yang kadar proteinnya lebih tinggi, kaliumnya lebih tinggi. Jadi dia itu mampu untuk menaikkan birahi secara cepat. Nah, makanya saya bilang secara tidak langsung ada faktor-faktor yang untuk menurunkan emosi, tapi itu adalah cara terbaik untuk menaikkan birahi. Nah, seperti itu. Lalu untuk menaikkan stamina, bagaimana no? Untuk menaikkan stamina supaya dia itu tenaganya ada ya, jadi pas dia gacor itu gacornya itu enak, emosi ada, birahinya ada, emosi 70%, birahinya 60%, stamina-nya, powernya ada. Itu biasanya dengan apa? Dengan cara apa? Biasanya saya melakukan dengan cara diumbar saja. Pengumbaran kita naikkan 1 minggu, kalau biasanya 1 minggu 3 kali ya. Pengumbaran kita umbar aja setiap hari. Durasinya berapa jam no? Biasanya saya durasi 1 jam aja kalau untuk burung-burung yang seperti ini ya. Tapi kita gebah nyawa atau gebah di Jakarta ya tengah bahasa digebah itu di gini ya, di ceret
Cet. Nah, begitu. Nyawa tuh digebak. Ya digit. Seret. Di sini dan di sini. Seret. Nah, begitu. Itu biasanya yang disebut kita sebut dengan cara digebak. Nah, itu. Jadi biasanya itu 100 gebetan. Gebet. Bukan gebetan ya, 100 gebet. Jadi 100 kali begini. Seret. 100 kali. Dari sini juga seret. 100 kali. Jadi rata-rata itu 200 kali. Setiap hari saja untuk menaikkan powernya, untuk menaikkan tenaganya. Itu biasanya yang saya lakukan kepada burung-burung dengan indikasi tersebut. Kalau treatment itu sudah dilakukan selama 1 minggu, tapi birahi burung murai itu belum naik, emosinya ada, tetap ada emosinya, tapi birahinya belum kedongkrak. Bagaimana cara apa yang harus kita lakukan? Hal yang sederhana, sepele, tapi jarang pemula lakukan adalah apa? Mengsauna. Banyak pemula yang malah takut. Memang sauna itu kalau tidak ditungguin mah burung malah akan koed. Nyaho teu koed. Heeh. Eta itu. Nah, jadi untuk menaikkan birahi biasanya saya itu dengan cara di sauna ya. Burung kering, kerodongnya yang basah. Itu biasanya yang cara alternatif yang saya lakukan untuk si burung murai yang dengan indikasi susah naik birahi ya. Nah, eta mah air masak brokoli itu cek akal teh urang kitu harus banyak memakan sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Dikira aing emek benerannya. Nah, ini brokoli bagus. Bagus. Dari mana belinya? Jembatan 5 aing. Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Jadi untuk tenaga, untuk stamina itu biasanya pengumbaran untuk menaikkan birahi. Itu burung gede emosi, cuma pasang badan doang. Tiraga dia 10, nemeraga dia 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Bunyi kagak? Apa gak repot tuh kita yang punya kewalahan? Sedangkan kalau burung terus-terusan nemerag jauh ya, ini kepala terbentur kan ke sini, bentur ke sini, bentur ke situ, bentur ke janda, bentur ke gadis desa, anjir sih nong. Itu burung akan terkena di mata juga, ada yang kena semut, ada juga yang kena katarak. Karena apa? Karena dia sistem yang ada saraf-saraf itu kan semuanya ada di kepala, otaknya ada di kepala, atau mungkin otak ada di pantat, ya kan? Makanya itu yang pertama kita lakukan adalah ketika burung-burung kita over emosi, ketika burung-burung kita terindikasi hanya pasang badan, tidak mampu melantunkan materi, tidak mampu melantunkan lagu, itu yang pertama itu mengembunkan. Pembunuhan dari jam 4, embun malam juga boleh. Terus memandikan, mandinya mandi sore. Ketika suhu-suhunya itu mendekati dingin, karena di sini kita memang mau mendinginkan dia, menurunkan suhu dia. Emosi itu ada karena suhunya itu terlalu panas, terlalu tinggi suhunya. Nah, seperti itu. Suhu terlalu tinggi tidak dibarengi dengan birahi, itu burung hanya akan pasang badan saja. Nah, seperti itu. Mandi sore 1 minggu 4 kali saja, mandinya jam 7 malam. Nah, itu kalau untuk penjemuran paling 1 minggu 2 kali, jemur tipis-tipis aja 15 menit saja. Terus untuk pemberian pakan yang dinaikkan itu kroto, karena kroto banyak mengandung kadar air, karena di sini juga kita mau menurunkan suhunya ya, dan juga menaikkan birahi. Sedangkan kroto ini semua orang tahu, semua para pemain tahu kalau kroto itu bagus untuk menaikkan birahinya. Nah, seperti itu. Lalu untuk menaikkan stamina kita cukup mengumbarnya dia dengan cara 100 gebetan, bret ke sini, bret ke sini. Ya, 100 pokoknya 100 bret dari sini, 100 bret dari sini. Nah, itu biasanya cara saya yang saya lakukan. Oke, segitu dulu konten dari Jenong Legok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.